Shalom. Puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bertemu pada hari ini. Saya percaya tidak ada kata kebetulan di dalam Tuhan. Kita percaya segala peristiwa dalam hidup kita itu Tuhan sudah atur dengan baik. Tuhan sudah atur dengan sempurna, termasuk pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan sedikit tentang diri saya dan sebenarnya dua suami saya, kami masih lagi penuntut di MITS Miri. Kami penempatan tahun ini dalam pelayanan lapangan utus ke gereja BM Kampung Muhibah. Jadi kami ada bersama dengan mereka sejak dari bulan Februari sampai hujung Oktober. Jadi saya minta maaf, saya masih pelajar dan saya berdoa kiranya itu tidak akan menjadi sandungan untuk kita di dalam saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan. Karena bagi saya yang penting adalah siapa yang kita beritakan. Amin. Oke, jadi nama saya Juli Pagupi Jalang. Saya berbangsa Iban dari Batunia. Ya, dan suami saya Pagak Libat, dia adalah suku Lumbawang dari Lawas Damit. Ya, itu serba sedikit tentang kami. Dan mari sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena anugerah, kebaikan, kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh bertemu dengan saudara seiman kami di gereja BM Mosjaya Tuhan. Kami mengakui satu hal yang pasti, ini adalah rencana Tuhan. Kami mengakui ini adalah kehendak dan ketetapan yang telah Engkau aturkan. Aturkan di luar pengetahuan kami sebelum ini Tuhan. Sehingga pada hari ini kami dapat bertemu, kami percaya ini adalah kasih anugerah kesempatan yang Tuhan taruhkan bagi kami masing-masing. Untuk kami bersatu sebagai anggota di dalam tubuh Kristus untuk saling melengkapi, untuk kami saling menguatkan, untuk kami saling meneguhkan sesama kami Tuhan. Sehingga di tempat di mana Engkau menempatkan kami masing-masing, kami percaya Tuhan bahwa terang kemuliaan-Mu, kebenaran firman-Mu tidak akan tersembunyi. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, kami tetap percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami akan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kami serahkan waktu ini Roh Kudus berkaryalah. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan. Karena hamba ini tidak lebih daripada saudara seiman saya lain yang duduk mendengarkan. Kami merindukan Engkau Tuhan untuk berbicara kepada kami. Kami merindukan suara-Mu Tuhan. Kami merindukan pimpinan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan serahkan setiap kami umat-Mu tempat ini Bapa. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid, hati seorang murid. Agar benih firman yang kami terima, benih firman yang kami dengar, jatuh di atas hati yang subur. Seperti tanah yang subur, di mana benih firman akan bertumbuh dalam jiwa kami. Dan kami hidup berbuah, menghasilkan buah-buah kebenaran. Buah-buah yang akan kembali memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, kami serahkan ruangan ini, apapun pekerjaan dari kuasa kegelapan yang mau mengganggu konsentrasi kami, yang mau mengganggu fokus kami. Kami berdoa dengan kuasa darah Yesus, kami ikat dan kami tengking keluar semua itu dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami berikan waktu ini Roh Kudus ambil alih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus, satu topik yang sederhana yang saya rindu untuk kongsikan bersama dengan kita, jemaat Tuhan di tempat ini, adalah mengenai kesempatan di dalam waktu anugerah. Kita percaya bahwa waktu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sesuai dasar firman yang saya petik di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 17. Mari kita buka bersama. Efesus 5 ayat 15 hingga 17. Saya bacakan untuk kita ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu,
detik-detik yang kita lalui saat ini adalah satu peristiwa atau satu momen yang sangat berharga. Maafkan saya. Oke. Satu momen yang sangat berharga dalam hidup kita. Segala pekerjaan yang kita lakukan saat kita melaluinya, itu adalah sebuah kesempatan. Dalam sedar tidak sedar, pada waktu kita berjalan melalui hidup ini, itu semua adalah sebuah kesempatan untuk kita semakin mengerti isi hati Tuhan, untuk kita semakin mengerti rencana Tuhan dan tujuan panggilan Tuhan, panggilan keselamatan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan memberikan kita waktu untuk dihidupi. Bapak Ibu, ada 3 jenis waktu yang saya mau kongsikan dengan ringkas bagi kita. Pertama, waktu yang tidak terbatas. Satu jangka waktu yang panjang, yang tidak ada limitnya. Yang kedua, kronos. Waktu yang dapat dihitung, yang bersifat kuantitatif. Misalnya jam, bulan, hari, tahun. Itu adalah waktu kronos. Dan yang ketiga, waktu kairos. Di dalam bahasa Ibrani kuno, waktu kairos berarti waktu yang tepat atau waktu yang benar, the right moment, waktu yang tepat. Jadi Tuhan memberikan kepada setiap manusia suatu waktu yang terbatas. Ayub 14 ayat 5, dikatakan hari-hari manusia sudah ditentukan, jumlah bulannya sudah kau tetapkan, dan batas-batasnya pun sudah kau tentukan, sehingga tidak dapat dilaluinya. Ayat ini membuktikan bahwa ketetapan waktu kehidupan manusia ditentukan oleh Allah satu waktu yang terbatas. Hari-hari kita dihitung, tahun-tahun kita, umur-umur kita dihitung. Sehingga kalau sudah ditetapkan Tuhan sekianlah umur kita, kita tidak dapat membatasinya, kita tak dapat melaluinya. Jika ditetapkan sekianlah umur kita, misalnya kata 80 tahun, kita tak dapat melimpasinya ke 81, karena ketetapannya sudah di sana. Sampai sanalah batas umurnya. Jadi membuktikan betapa hidup kita benar-benar waktu untuk kita mengerjakan sesuatu bagi Tuhan amat terbatas. Maka itu kesempatan-kesempatan yang harus kita rebut di dalam hidup ini. Jangan kita lepaskan peluang itu. Jangan biarkan waktu itu berlalu. Apakah kesempatan yang harus kita rebut dalam waktu anugerah? Bapak Ibu, dengan sederhana, saya mau kongsikan dengan kita ada 3 perkara. Hal-hal yang harus kita rebut, hal-hal yang jangan kita terlepas di dalam hidup kita, di dalam waktu anugerah, di dalam waktu kairos, masa yang tidak akan berulang kembali. Detik yang kita lalui ketika ini tidak akan berulang lagi di masa yang seterusnya jika kita terlepas masa ini. Ada 3 hal. Yang pertama, kesempatan untuk bertobat. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 hingga 15, kita boleh membaca di Alkitab kita. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya lompat ke ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kita harus berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu suatu hikmat yang dikaruniakan kepadanya.
Tuhan tidak lalai di dalam Dia menepati janjinya. Tetapi kalau kita melihat, masih juga Tuhan belum datang waktu ini. Bukan karena Dia tidak mau datang, Dia tidak lalai. Tetapi Allah sabar terhadap kita. Allah sangat sabar terhadap manusia. Karena Dia mengkehendaki supaya semua kita, semua orang, semua manusia, ciptaan Dia beroleh selamat. Kesabaran Tuhan adalah sebuah kesempatan bagi kita Bapak Ibu, untuk kita memelihara hidup kita kudus. Untuk kita menggunakan waktu-waktu sisa ini untuk hidup suci, tidak bercela, dan meninggalkan atau mematikan kehidupan kita yang berdosa. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita bergelut dengan perjuangan-perjuangan daging. Kita bergelut dengan yang namanya keinginan manusiawi. Dan kecenderungan keinginan daging itu adalah memerangkap manusia ke dalam dosa. Selama kita hidup, tidak ada seorang pun yang kebal dari yang namanya peperangan rohani. Peperangan dari dalam diri kita akan keinginan-keinginan kita sendiri yang selalunya bertentang dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan begitu sabar dengan kita. Maka itu Bapak Ibu, ini kesempatan, waktu kairos, waktu yang tepat bagi kita untuk mempergunakan waktu yang ada untuk bertobat. Bertobat dari apapun yang di dalam diri kita masih lagi menjadi pergelutan. Yang kita sadar itu dosa di depan Tuhan. Yang kita sadar itu salah, itu melanggar kekudusan firman Allah. Ini kesempatan Dia, ini waktunya. Jadi guna kesempatan waktu yang ada, jangan ditunda. Jangan ditunda-tunda waktu untuk bertobat. Jangan ditunda-tunda waktu untuk berubah. Jangan menunda waktu untuk meresponi perintah firman. Karena orang yang menunda, dia berartinya dia sedang menolak. Dia delay untuk berubah. Dia sedang menolak untuk berubah. Dia tak mau berubah. Itu balik kata daripada menunda. Sedang menolak. Jangan menolak waktu ini untuk bertobat. Jangan menolak waktu ini untuk berubah. Karena kesempatan tidak akan selalu ada. Karena umur kita, Ayub katakan, rahasia. Tahun-tahun dihitung. Umur-umur kita dihitung. Kita tidak tahu hari besok kita bagaimana. Kita tidak tahu kalau kita tidur malam nanti pagi masih bangun atau tidak. Kita tidak tahu. Jadi inilah waktu kairos bagi kita untuk bertobat. Untuk selalu mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan dengan firman Tuhan. Cerminkan hidup kita dengan firman Tuhan. Sejauh mana kita sudah berjalan dengan perintah Tuhan. Kalau kita mencermin hidup kita dengan sesama manusia, cerminan itu mungkin boleh salah. Tapi kalau kita mencermin hidup kita dengan firman Tuhan cermin yang paling tepat. Untuk merefleksi bagaimana keadaan kita. Bagaimana hati kita, bagaimana sikap kita di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu ketika kita bertobat, ketika seseorang bertobat, hidupnya pasti diubahkan oleh Tuhan. Amin. Pasti, saya percaya semua kita ini mengalami ini. Saya percaya setiap kita mengalami yang namanya perubahan hidup. Karena kita adalah orang-orang yang setiap hari diberi makanan rohani. Setiap hari makan dari firman Tuhan. Karena orang yang hidupnya berubah, satu hal yang pasti, karena merindukan Tuhan. Kehidupan yang dahulunya tidak rindu dengan firman, kehidupan yang dulunya tidak kenal Injil, pada waktu Kristus datang dalam hidup kita, Injil mengambil alih, mengambil bahagian hidup kita untuk merubah kegelapan yang lalu menjadi terang Tuhan yang mulia. Jadi orang hidupnya berubah menurut firman Tuhan, hidupnya yang berubah oleh kebenaran dan kekudusan Allah. Satu hal yang dia pasti, saya percaya, pasti akan ada kerinduan, beban seperti hati Tuhan. Pasti ada beban di dalam jiwa dia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Salah satunya adalah di dalam hal yang kedua, untuk menjadi
alat Tuhan memberitakan Injil. Bersaksi tentang Kristus. Bersaksi tentang segala perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang lain. Saya percaya ini pasti kita alami. Saya percaya kita mengalami pengalaman ini secara pribadi dengan Tuhan. Pasti ada satu dorongan di dalam jiwa kita mau memberitahu kepada orang lain siapa Yesus. Apa yang Yesus sudah buat dalam hidup kita. Saya percaya tidak kebetulan hari ini kita bertemu juga dengan pelayanan The Gideons International. Sebentar tadi saudara Bapak kita dia sudah menekankan di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itu perintah untuk semua. Perintah amanat agung bukan hanya tertuju kepada hamba Tuhan sepenuh masa. Perintah itu untuk semua orang percaya. Perintah itu adalah satu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk kita kerjakan. Baik kita adalah anak sekolah minggu, kita muda-mudi, kita kaum ibu, kaum bapak, kita punya satu tanggung jawab amanat agung. Pergilah, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ini ayat yang luar biasa. Ini satu amanat yang luar biasa. Dia katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita tidak sendirian dalam melakukan amanat agung ini. Kita ada penyertaan Tuhan yang agung di dalam hidup kita. Kita ada kekuatan yang maha kuasa. Kekuatan dari Allah sendiri yang memampukan kita untuk kita melakukan perintah ini. Untuk kita bersaksi tentang Tuhan. Jadi tidak usah kita khawatir. Tidak usah kita takut dengan apapun ancaman atau ejekan orang. Bapak Ibu, ini satu kenyataan reality. Pengalaman saya sendiri secara pribadi di dalam beberapa waktu ketika melayani. Bertemu dengan saudara yang takut bersaksi karena takut diejek. Takut bersaksi karena takut disisihkan. Bapak Ibu, kita tak usah takut. Karena memang pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek. Pada hari-hari terakhir akan tampil orang yang akan mengolok-olok kita. Tetapi ada satu bahagian janji di sini. Yesus beritahu penyertaan dia sampai akhir zaman. Sampai titik akhir hidup kita, Tuhan menyertai. Sampai putih rambut kita, sampai itu nafas akhir, Tuhan menyertai. Jadi tidak usah kita takut dengan ejekan. Tidak usah takut dengan kalau orang menyisih kita oleh karena kita bersaksi tentang Tuhan. Karena ada kuasa Allah di dalam kita yang memampukan kita untuk menyatakan Injil Tuhan. Pesan ini Tuhan sampaikan kepada anak-anak muridnya setelah ia bangkit. Kenapa dia tak pesan kepada orang di jalanan? Kenapa Yesus tidak pesan kepada orang-orang di pasar? Tapi pesan kepada murid-muridnya. Karena murid-murid dia memiliki satu hubungan yang rapat dengan Tuhan. Murid-murid Yesus makan dengan dia, pergi ke pelayanan dengan dia, melintas danau dengan dia, naik pergunungan dengan dia. Rapat. Mereka tahu bagaimana kehidupan Yesus selama 3 tahun. Mereka melayani bersama dia. Pesan itu Tuhan berikan kepada kita, murid-murid Yesus. Orang yang rapat dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita di sini punya kehidupan doa. Amin. Kita ada masa sunyi kita sendiri. Kita ada masa doa syafaat kita sendiri. Bahkan gereja, saya percaya di setiap gereja ada persekutuan doa syafaat. Adalah orang-orang yang rapat dengan Tuhan. Ketika kita membaca firman, ketika kita berdoa, bahkan ketika kita bersyafaat di hadapan Tuhan, tanpa kita sadar, kita menjadi orang yang rapat dengan Tuhan. Kita menjadi anak murid yang mendengar isi hati Bapa. Kita menjadi orang yang mendengar apa yang menjadi beban hati Tuhan. Karena itu kepada kita lah pesan ini ditujukan supaya kita ambil kesempatan waktu anugerah ini selama masih dikatakan hari ini untuk terlibat di dalam memberitakan Injil. Pakai apa saja yang ada pada kita. Media sosial kita, guna pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pakai dia untuk bertempur di dalam sosial media.
Ada satu kata yang di dalam media sosial katakan keyboard warrior. Jangan jadi keyboard warrior sembarangan. Jadilah warrior yang menyatakan firman Tuhan. Jadilah pejuang yang menyatakan kebenaran. Guna pakai apa yang kita ada untuk memberitakan Yesus. Kita ada kejiranan, kita ada saudara, kita ada keluarga besar. This is the right moment. This is the time. Jangan terlepas waktu ini karena tidak akan berulang. Untuk kita memulainya, untuk kita melakukannya pada waktu kairos, waktu yang tepat. Di dalam konteks gereja, ini adalah sebuah kesempatan untuk kita di dalam gerakan penginjilan. Sesuai juga dengan tema BM tahun ini, yaitu memenangi, memuridkan, mengutus. Bersatu dengan gereja, jemaat Tuhan bersatu dengan pemimpin, bersatu dengan pastor. Untuk menggerakkan ini. Untuk menggerakkan amanat agung ini. Bergerak bersama-sama di dalam kelompok sel, di dalam persekutuan-persekutuan, pertemuan-pertemuan ibadah. Bahkan di dalam gabungan-gabungan daerah. Ini adalah waktunya untuk kita ambil peluang bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus saling melengkapi. Melengkapi satu dengan yang lain. Gunakan karunia dan talenta yang ada. Setiap kita ada kelebihan khusus. Ada karunia. Karunia bukan hanya di mimbar. Masing-masing anggota tubuh Kristus ada peranan kita untuk membangun, untuk menguat, untuk meneguhkan tubuh Kristus di tempat ini. Karena tidak semua orang dipanggil untuk melayani sepenuh masa. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi worship leader. Tidak semua orang dipanggil menjadi pemuzik. Tidak semua dipanggil menjadi guru sekolah minggu. Tetapi setiap kita ada panggilan khusus. Jika kita hari ini belum tahu apa panggilan saya, apa karunia saya, mulai pergumulkan dalam doa. Karena setiap kita ada. Temukan beban yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita itu. Dan ketika kamu menemukannya, ketika kita menemukan bahagian kita itu, mulai gerak, mulai bertindak. Mungkin kita dalam bahagian ushering, mungkin kita dalam bahagian penginjilan, mungkin juga kita di dalam transportation. Itu semua untuk tubuh Kristus. Dari kepala hingga ke kaki, setiap kita ada bahagian. Kristus adalah kepala. Amin. Kristus adalah kepala tubuh. Di mana setiap anggota tubuh dirangkum di dalam kedaulatan Kristus sebagai kepala kita. Jadi temukan jika belum menemuinya. Saya mendorong dan menggalakkan kita untuk pergumulkan supaya kita terlibat sama, bekerja bersama, guna pakai apa yang ada. Apa yang di tanganmu, itu yang Tuhan percayakan untuk kau kerjakan bagi kerajaan Allah. Tidak kebetulan kita bekerja dalam bidang-bidang tertentu. Tidak kebetulan kita memiliki skill-skill yang tertentu. Tidak kebetulan kita memiliki kelebihan dari orang lain, mungkin di dalam bahagian, misal kata, kita seorang yang mahir dalam pertukangan. Kebetulan tidak. Sekiranya gereja memerlukan sesuatu yang berkaitan dengan pertukangan, terlibat. Hulurkan tangan dan lakukan. Karena itu adalah anggota tubuh Kristus, saling melengkapi. Amin, saya percaya. Ketika kita menemukan panggilan khusus kita masing-masing, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, agar diberi kekuatan dan keberanian untuk tampil terlibat sama. Amin. Karena setiap yang kita kerjakan bagi kerajaan Allah, kita sedang masuk ke dalam kesempatan untuk melabur di dalam harta surgawi. Kita sedang masuk ke dalam yang namanya melabur dalam harta surgawi. Di dalam Matius 6 ayat 19 hingga 21, Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak akan merusakkannya.
Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Kerana di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana fokus hidup kita, ke situ hati kita pergi, ke situ hati kita tertuju. Setiap yang kita kerjakan di dalam tubuh Kristus, setiap yang kita kerjakan bagi kerajaan Allah, tidak ada satupun yang tidak diperhitungkan Tuhan. Segala yang kita kerjakan dicatat. Karena dikatakan di sorga, kumpul harta di sorga. Jadi waktu yang kita miliki ini adalah saat peluang untuk kita melabur kepada kehidupan kekekalan. Kehidupan di bumi akan berakhir, kehidupan kekal tetap. Itu permanen, itu forever, tidak akan berakhir, kekal. Tuhan Yesus tarik murid-murid dia untuk lihat yang kekal itu. Bukan yang di bumi yang sementara. Tidak salah kalau kita diberkati Tuhan di bumi, tidak salah. Bagus. Ya, karena perlu bagi tubuh Kristus untuk kita masing-masing diberkati. Karena berkat itulah yang dipakai untuk pergerakan pelayanan. Tetapi fokusnya yang Tuhan tekan di sini. Kemana hatimu berada? Di mana hartamu, di situ hati kita akan berada. Kalau kita menaruh harta kita di bumi ini, hati kita akan diikat dalam bumi. Kalau kita menaruhkan pikiran dan fokus kita, apa yang kita kerjakan, pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan itu adalah fokus kepada harta di sorga, hati kita tertuju di sana. Kita connect dengan yang di sorga. Tujuan kita yang di sorga. Karena masing-masing kita disediakan upah. Masing-masing kita, Tuhan katakan ada mahkota. Paulus mengatakan, dia berlari demikian rupa untuk meraih satu mahkota yang kekal. Itu juga larian kita. Itu bukan larian Paulus seorang. Itu larian semua kita orang percaya. Amin. Selama kita ada kesempatan hari ini, inilah trek larian kita kepada kekekalan. Untuk meraih mahkota yang kekal. Janji yang kekal. Yesus membahas kepada anak-anak muridnya tentang sikap yang benar di dalam mereka mengurus harta benda. Harta tidak hanya berbicara soal keuangan atau material Bapak Ibu. Harta dia melingkupi satu skop yang amat luas. Setiap kita ada harta, tanda kutip harta masing-masing yang Tuhan beri. Mungkin itu adalah pekerjaan kita, career kita. Mungkin itu adalah dalam bidang pendidikan kita. Mungkin itu kebolehan khusus kita. Itu adalah harta yang kita pakai di bumi ini sementara fokus untuk pelaburan. Harta surgawi. Satu kesaksian singkat ketika saya belajar di Kuching, kami bergerak ke satu kawasan penginjilan di Ulu Lingga. Jadi bersama dengan kami, pelajar-pelajar, beberapa pemimpin gereja di dalam bahagian penginjilan, beberapa pelajar Malaysia yang studi di Rusia dalam bidang medik, dan ada lecturer dari UiTM, seorang lecturer bersama kami. Waktu kami menunggu orang yang bawa kami pakai perahu itu menyiapkan perahu kami, kan di Pekan Lingga kita parking di sana, pergi ke Ulu memang naik perahu. Saya tanya dengan satu orang lecturer yang bersama kami, dia adalah seorang lecturer UiTM. Kak, saya tanya, kenapa kamu bawa begitu banyak bahan-bahan mengajar? Dari buku Budak Tadika yang ABC sampai Form 5. Dia bawa semua bahan-bahan di dalam kotak yang begitu banyak. Satu jawaban yang singkat yang dia beri yang berimpak dengan hidup saya. Dia kata begini, ini adalah harta saya. Tuhan berkati saya di dalam pendidikan. Ini investment saya untuk kerajaan Allah. Satu jawaban yang singkat, ini investment saya untuk kerajaan Allah.
Satu pelaburan dia untuk kerajaan Kristus. Simple. Dan saya melihat memang lecturer kami ini, dia tidak disimpan di dalam bahagian praise and worship. Dia tidak di bahagian ushering. Tetapi dia mengguna pakai apa yang dia ada, pendidikan dia untuk memberkati jiwa-jiwa. Jadi harta yang Tuhan sentuh ini adalah berkaitan dengan apa yang di tangan kita. It's not only about keuangan. Bukan soal juga harta benda. Tetapi pasti ya, tidak dinafikan. Tuhan memberkati juga jemaat Tuhan dengan keuangan, berkati dengan harta benda, fokus dia, sikap dia, Tuhan katakan adalah berkaitan dengan hati. Bagaimana hati kita mengurus harta itu. Itu yang Tuhan sentuh. Itu yang Tuhan beritahu kepada murid-murid dia. Akan apa arti mengumpul harta di surga. Yang melakukan apapun pelayanan di muka bumi ini, pengaruhnya bertahan kekal. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, pengaruhnya kekal. Upahnya kekal. Karena soal hati ini betul-betul luar biasa berdampak dengan semua manusia. Soal hati ini pengaruh utama hidup kita. Bagaimana kita mengurus hati kita. Bagaimana kita memusatkan hati kita. Itu soal yang paling besar sebelum tindakan. Tindakan adalah setelah hati kita membuat satu pertimbangan. Karena itu hati kita perlu benar-benar setting kepada perintah Tuhan. Apa yang kita terima, apa yang kita miliki, kita satu hati, kita miliki satu tujuan, fokus. Apa yang saya terima, itu kerajaan Tuhan punya. Apa yang saya miliki, itu Tuhan punya. Maka ketika hati kita memiliki satu fokus yang jelas, kemana hati kita tertuju, kita akan memiliki satu tindakan yang benar. Tindakan kita, apa yang kita miliki, kita salurkan bagi kerajaan Tuhan. Apa yang kita terima, kita berikan untuk melengkapi tubuh Kristus. Amin. Jadi sebagai kesimpulannya Bapak Ibu, waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah sebuah kesempatan. Benar-benar masa emas untuk kita gunakan sebaik-baiknya, semaksimalnya, sepenuhnya. Karena waktu yang tepat adalah mulai sekarang untuk kita mengambil kesempatan hidup dalam pertobatan. Untuk kita mengambil kesempatan untuk terlibat di dalam pemberitaan Injil. Untuk kita mengambil kesempatan melabur di dalam harta surgawi. This is the right moment. This is the time. Bila mau mula? Now. Bila kita mau tahu apa panggilan saya? Saya ini datang gereja. Datang sebagai ibadah rutin. No. Ibadah bukan rutinitas saja. Ibadah kita is how we react dengan tubuh Kristus. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita, bagaimana kita melayani sesama kita, bagaimana kita membawa nama Kristus di tengah-tengah masyarakat kita. Itu ibadah. Of course dia dimulai dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita bereaksi, itu adalah satu ibadah kita di depan Tuhan. Sehari-harian. Amen. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, untuk kami mendengarkan isi hati-Mu, pesan-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, bagi kami murid-Mu, bagi kami yang telah Engkau selamatkan, telah Engkau tebus, yang telah Engkau bayar dengan harga yang mahal, bagi kami yang telah Engkau meterai sebagai milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami diperingat sekali lagi. Supaya kami memelihara hidup kami, hidup di dalam kekudusan. Memelihara hidup kami tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami disegarkan kembali supaya kami memperhatikan bagaimana kami meresponi hidup kami sehari-harian. Untuk mencermin hidup kami kepada kebenaran firman-Mu. Untuk kami mencerminkan hidup kami sejauh mana kami sudah melangkah menggunakan waktu kesempatan yang ada. Tuhan terima kasih
kemuliaan dan hormat dan syukur bagimu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang maha kuasa, Allah yang maha besar, telah memanggil kami semua, setiap kami yang ada di sini, untuk tujuan penyelamatan, untuk menjadi pelaku firman, untuk menjadi anggota dalam tubuh Kristus, dengan Engkau Yesus, yang menjadi kepala tubuh, supaya kami oleh kekuatan dan kuasa-Mu dimampukan untuk melakukan perintah amanat agung di dalam kesempatan waktu anugerah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan pada waktu ini. Tuhan, kami berdoa, berkati Tuhan setiap kami. Kiranya ada di antara kami yang belum mengenal bahagiannya, panggilannya, karunia talentanya. Tuhan, kami berdoa, kami mempergumulkan ini di depan Engkau, agar Engkau menyatakannya kepada setiap kami Tuhan. Setiap hati pribadi lepas pribadi. Agar kami menangkap Tuhan bahagian kami masing-masing, supaya kami mengguna pakai untuk menjadi berkat sesama di dalam tubuh Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk kesempatan yang ada, agar kami oleh kekuatan dan kasih anugerah-Mu sama-sama merebut kesempatan ini untuk melabur di dalam harta surgawi, untuk melabur kepada yang kekal, untuk melabur kepada upah mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Kami berdoa Bapa, bantu kami setiap hari Roh Kudus, untuk kami mengingat, untuk kami memusatkan hati dan pikiran kami kemana harta kami berada, biar kami berfokus ke situ. Karena kami memandang surga-Mu Tuhan. Karena Engkau berkata bahwa Engkau telah menyediakan bilik bagi kami. Kami percaya ada tempat bagi kami masing-masing Kau sediakan di surga. Karena itu Tuhan, fokus kami ada di mana Kristus tinggal. Kami pun akan kembali ke sana. Di mana Engkau berada, kami akan berada bersama Kristus. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan mulai pada saat ini, pada waktu yang tepat, pada waktu kairos-Mu Tuhan, agar kami masing-masing jemaat-Mu Bapa, kami memiliki satu fokus hati, sikap hati yang benar Tuhan, di dalam kami menghidupi hari-hari kami ke depan, untuk memperhatikan bahwa Yesus yang di depan kami sebagai gembala agung kami, sebagai pemimpin yang kekal, untuk kami ikuti, untuk kami teladani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Engkau Tuhan dalam hati kami masing-masing. Karena kami hanya buka hati kami kepada Engkau Roh Kudus, untuk mengambil alih tempat hidup kami, dari sekarang sampai Maranatha. Karena kami mengaku Tuhan, kami tidak mampu hidup di luar Engkau. Kami tidak dapat hidup dan menjalani kehidupan kami kalau Kristus tidak bersama kami. Karena itu Tuhan, kami angkat tangan kami kepadamu. Kami mau dipimpin oleh-Mu, kami mau dibimbing oleh-Mu Roh Kudus. Kami mau Tuhan berjalan untuk berfokus dalam kesempatan anugerah ini. Menyiapkan diri kami, menggunakan kesempatan ini untuk membangun sesama kami. Sehingga kerajaan dan pelayanan Tuhan diperkembangkan di tempat ini. Sehingga kami Tuhan jemaat-Mu di tempat ini melebar ke kanan, melebar ke kiri. Oleh karena Engkau Tuhan yang memberkati, membukakan pintu-pintu pelayanan, peluang demi peluang kepada gereja-gereja untuk bergerak di dalam penginjilan. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk gerakan The Gideon International Tuhan yang Kau guna pakai untuk memberkati banyak jiwa di dalam mereka mengedarkan Alkitab Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di atas setiap pribadi yang menyambutnya. Kristus telah datang atas seorang itu. Terima kasih Tuhan. Penyampaian firman-Mu selesai di sini. Tetapi kami percaya Roh Kudus, Engkau tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Selama kami memiliki kesempatan, kami mau Roh Kudus terus di dalam kami bekerja, memimpin kami mengajar. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin.